Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya buat, yaitu rancang bangun sistem parkir otomatis menggunakan RFID berbasis Internet of Things. Yang pertama ini saya akan bahas tentang sistem struktur modelingnya. Di sini saya menggunakan beberapa komponen untuk membangun sistem parkir otomatis menggunakan RFID berbasis Internet of Things. Yang pertama ini ada di bagian sensor, bagian sebelah kiri ini adalah bagian sensor, yang dimana saya menggunakan sensor infrared, yang dimana sensor ini akan mendeteksi adanya objek atau kendaraan yang akan masuk atau keluar dari parkiran tersebut. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah RFID, modul RFID. Sebenarnya RFID ini terdiri menjadi dua bagian, ada yang namanya RFID reader dan juga RFID tag atau kartu RFID. Nah, untuk jenis RFID yang saya gunakan ini adalah jenis RFID RC522, yang dimana RFID ini berjenis pasif, artinya si kartu RFID itu tidak membutuhkan sumber daya, atau sumber daya dari RFID itu hanya ketika didekatkan dengan si RFID reader sendiri. Nah, untuk bentuk RFID readernya itu seperti ini yang saya udah simpan di sini, yang dimana fungsi dari RFID ini sendiri sebagai alat akses untuk masuk ke sistem parkir yang saya buat. Oke, lanjut. Di tengah-tengah ini adalah microcontroller ya. Microcontroller yang saya gunakan ini adalah Node MCU ESP8266, yang dimana ESP8266 ini merupakan modul microcontroller yang di dalamnya sudah tertanam modul WiFi. Jadi kita tidak perlu menambahkan modul WiFi lagi gitu. Nah, selain sudah ditambahkan modul WiFi, modul Node MCU ini juga dia memiliki bobot yang cukup kecil gitu dibandingkan dengan Arduino Uno, sehingga lebih mudah atau praktis dalam mengaplikasikannya. Oke, selanjutnya di bagian sebelah paling kanan ini saya menggunakan server web database, yang dimana fungsinya ini untuk menyimpan data yang dikirimkan oleh sensor-sensor tadi, untuk menyimpan nama-nama yang akses parkir tersebut gitu, sehingga siapa saja yang masuk ke dalam parkiran ini itu dapat diketahui identitasnya gitu. Nah, selanjutnya ini ada bagian paling bawah nih, ada tiga komponen, ada servo, LCD, dan speaker. Ini fungsinya sebagai output, yang dimana nanti untuk servo sendiri ini fungsinya untuk membuka palang parkir ya, karena di sini termasuk ke dalam motor, jadi dia bisa bergerak gitu, menggerakkan palang parkir. Nah, untuk bagian kedua ini, dua bagian ini LCD dan speaker, di sini saya menggunakannya sebagai indikator atau penanda bahwa sistem tersebut dapat diakses atau tidak, atau apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kan biasanya setiap orang yang masuk ke parkiran itu bingung gitu, apa nih yang harus saya lakukan, saya harus mengetek kartu saya atau bagaimana. Nah, dengan adanya si speaker dan ini LCD ini, maka otomatis akan mempermudah pengguna parkiran tersebut gitu. Nah, ini rekor mobil. Jadi alat-alat yang saya gunakan untuk membangun simulasi sistem parkir ini itu ada beberapa bagian yang tadi seperti saya udah sebutkan. Yang pertama ini ada sensor infrared sebagai pendeteksi objek. Kemudian yang kedua ini RFID. Modul RFID ini saya gunakan sebagai alat akses masuk sistem parkir, yang dimana nantinya di dalamnya itu terdapat kode unik. Kode unik dari masing-masing kartu RFID yang digunakan oleh pengakses sistem parkir itu.
Nah, yang ketiga ini adalah node MCU. Node MCU ini saya gunakan sebagai otak dari pengontrol seluruh komponen. Tadi seperti saya bilang tadi, itu kenapa saya menggunakan node MCU, karena node MCU ini sudah include langsung dengan sudah include atau ada modul WiFi tertanam di dalamnya, sehingga kita tidak perlu menambahkan modul WiFi lagi gitu. Dan yang keempat ini ada LCD. LCD ini digunakan sebagai indikator atau penanda bahwa RFID ini berhasil mengakses sistem dengan menampilkan tulisan. Itu. Kemudian yang kelima ini masih indikator juga, yaitu saya menggunakan speaker, yang dimana nanti hasilnya itu akan mengeluarkan suara atau audio gitu. Selanjutnya ini ada motor servo berfungsi untuk menggerakkan sistem parkir otomatis, menggerakkan palang parkir ya. Jadi yang bergerak palang parkirnya itu, yang menggerakkan palang parkirnya itu motor servo. Kemudian nomor 7 ini adalah web database sebagai penyimpan data pada RFID. Nah ya, jadi selain untuk menyimpan data juga, jadi di web ini nanti akan ditampilkan namanya secara real time, karena di sini kita berbasis internet opting. Jadi setiap data yang akan dikirimkan oleh sensor itu akan langsung terbaca otomatis secara langsung oleh web database yang kita buat. Kemudian di sini ada analisis modeling, yang dengan analisis modeling ini artinya cara kerja dari si sensornya ya. Yang pertama ini sensor akan mendeteksi dan mengirim sinyal atau data ke microcontroller berupa ID hasil pembacaan RFID dan sinyal air. Jadi pertama itu si sensor itu akan mendeteksi, sensor infrared akan mendeteksi objek, kemudian RFID akan di-tap dan akan mengirimkan ID-nya ke microcontroller. Nah, setelah itu microcontroller itu akan mengolah data yang diterima dan mengirimkannya ke server melalui URL. URL apa maksudnya? Yaitu URL untuk menuju ke server yang udah kita buat gitu. Nah, untuk URL sendiri, jika kita masih menggunakan yang lokal host, intinya kita tidak menggunakan hosting atau kita menyimpan database di luar gitu, jadi kita harus menggunakan IP address dari laptop kita sendiri gitu. Dan untuk karena jika kita menggunakan yang lokal atau dalam satu jaringan yang sama, jadi device yang kita gunakan, microcontroller yang kita gunakan itu WiFi-nya harus sama dengan laptop yang digunakan pada laptop kita gitu. Kemudian data tersebut yang dikirimkan berupa ID dan sinyal air atau deteksi objek gitu, jadi dikirim ke server. Kemudian yang ketiga, server ini akan menangkap data yang dikirimkan oleh microcontroller dan menampilkannya pada web. Setelah si server tadi menangkap data, kemudian microcontroller ini melakukan request lagi. Jadi meminta data dari server dan membaca data tersebut. Kemudian microcontroller ini akan mengirimkan perintah ke perangkat output berdasarkan data yang diterima dari server. Perintah dikirim ini berupa perintah menggerakkan motor servo atau merupakan servo otomatis, dan juga menampilkan data dalam bentuk teks di LCD dan audio MP3. Nah, ini sistem construction dan integrasinya. Pada bagian atas ini, awalan ini kita memberikan aktivator. Pada aktivator ini saya menggunakan power 5 volt, adaptor 5 volt untuk mengaktifkan seluruh komponen mulai dari input, proses, dan output. Kemudian pada input di sini saya menggunakan infrared dan RFID, yang dimana nanti infrared ini akan mendeteksi objek dengan sinyal sensor inframerah ya. Dan RFID ini akan mendeteksi ID yang berada di kartu RFID card. Kemudian
data dari infrared dan RFID ini akan dikirimkan nih pada bagian proses, yang dimana di proses ini terdapat node MCU yang akan mengolah data dari infrared dan RFID. Setelah mengolah data ini, MCU akan memproses lagi, mengirimkan dan memeriksa data dari RFID dan infrared ke bagian output nih. Apakah sensor parkir itu dapat diakses atau tidak. Nah, output di sini berupa LCD, speaker, motor servo, dan database. Pada output ini, pada LCD, jika sistem dapat diakses, maka LCD akan menampilkan tulisan, dan speaker juga akan mengeluarkan suara, dan motor servo akan membuka palang parkir. Kemudian di sini ada web database. Nah, pada web database ini nanti data yang dikirim oleh RFID ini akan disimpan dan ditampilkan pada web. Nah, selanjutnya ini sistem testing, cara pengoperasian alatnya. Yang pertama, kita harus mengaktifkan server database terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kita harus login ke dalam web gitu. Karena di sini webnya kita, jadi kenapa kita harus login? Karena webnya ini harus login terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya yang masuk ke dalam web tersebut itu hanya bisa dilakukan oleh admin saja gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah kita langsung mulai aktifkan sumber tegangan 5 volt pada alat atau device yang kita gunakan, microcontroller gitu, sehingga alat itu dapat aktif. Nah, kemudian langkah keempat, pastikan sensor infrared itu mendeteksi adanya objek gitu. Karena apa, jika tidak ada objek, maka palang parkir tersebut tidak akan terbuka. Jadi pastiin dulu nih, di depan sensor infrared tersebut harus terdeteksi adanya objek. Yang kelima, tapkan kartu RFID pada RFID reader. Nah, keenam, jika kartu belum terdaftar, maka palang parkir ini akan terbuka. Jadi kita harus mendaftarkan kartu tersebut. Jika kalau belum terdaftar, maka tambahkan kartu pada database. Tambahkan kartu database di bagian web. Yang ketujuh ini, kemudian jika kartu sudah terdaftar, maka palang parkir otomatis akan terbuka dan disimpan pada database. Kemudian jika sensor infrared masih mendeteksi objek, maka palang parkir tersebut akan masih tetap terbuka. Dan jika sensor infrared sudah tidak mendeteksi objek, maka palang parkir akan tertutup. Nah, fungsinya kenapa jika sensor infrared ini masih membuka kenapa jika sensor infrared ini masih mendeteksi objek dan palang parkir ini akan tetap terbuka? Karena supaya si pengendara tersebut tidak tertimpa oleh palang parkir gitu. Oke, sekian dari saya. Sekarang saya akan menampilkan demonstrasi alat yang saya buat. Di sini kita menambahkan data atau dari sistem parkir tersebut, menentukan berapa jumlah atau berapa harga parkiran tersebut dan berapa kapasitas dari sistem parkir tersebut. Oke, langsung kita coba pakai kartu RFID. Nah, jika sensor tersebut belum mendeteksi objek, maka palang parkir tidak dapat membuka.
Nah, jika kartu belum terdaftar, maka kita harus menambahkan kartu tersebut ke ROM tambah data anggota. Ini jika kartu dan saldonya habis, maka kita harus melakukan top up terlebih dahulu, karena jika habis itu tidak bisa mengakses sistem.
Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.